Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa kembali teman-teman. Di sini saya punya lampu Visi-Com 19 watt ya. Ini Visi-Com ya 19 watt, ini sesuai tulisan di casingnya. Dan lampu ini teman-teman sudah mati, ini dikarenakan drivernya saja. Tapi dari cipletnya ini masih dalam kondisi kelihatan masih bagus semua teman-teman, tidak ada yang menghitam. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, ini saya akan menyalakan lampu Visi-Com 19 watt ini ya, menggunakan driver lampu LED lain dengan daya 15 watt. Jadi lampu ini akan saya nyalakan menggunakan driver ya 15 watt ya. Sebelumnya driver 15 watt ini akan saya coba dulu kalau driver ini masih normal ya teman-teman. Nah, di sini masih nyala cukup terang, jadi driver ini masih normal. Terus sekarang untuk drivernya ini ya, saya pindah menggunakan beban dari Visi-Com 19 watt ya teman-teman. Kita sambungkan dulu untuk tegangan dari drivernya ke papan LED dari Visi-Com 19 watt. Nah, sekarang akan saya coba nyalakan teman-teman di sini ya. Kita lihat ini dengan driver 15 watt. Ini saya colokkan. Nah, di sini terlihat nyalanya sangat redup sekali teman-teman ya, sangat redup sekali. Dan tidak ada satu ciplet yang kelihatan mati teman-teman ya. Ini masih nyala semua untuk cipletnya, tapi hasilnya nyalanya cukup lumayan redup ya. Di wattmeter saya hanya terbaca 2 watt saja ini. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengecekan ya, pengecekan cipletnya menggunakan tester LED. Nah, ini nyala semua teman-teman ya, tidak ada yang mati. Nah, ini juga nyala. Nah, ini juga nyala. Nah, ini nyala semua ya, untuk bagian ciplet bagian luarnya. Sekarang kita cek bagian ciplet bagian yang dalam ya teman-teman, apakah ada yang mati. Tadi kita cek menggunakan driver nyala. Nah, ini juga nyala ya, tadi kita cek menggunakan tester LED. Nah, ini nyala. Nah, dan nyala semua ya teman-teman, jelas nyala semua ya, tidak ada yang mati. Tapi mengapa lampu ini malah nyalanya jadi redup ya setelah kita kasih tegangan dari driver 15 watt dari lampu LED lain ya. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman meneliti ciplet yang sudah mungkin sudah ada yang short ya teman-teman ya, karena setelah kita cek dengan menggunakan beban LED ini nyalanya cukup terang, tapi setelah kita ganti menggunakan 19 watt ya, beban LED 19 watt ini menjadi redup ya. Kita lepas dulu ya untuk drivernya. Nah, untuk pengecekan saya ini menggunakan solder saja teman-teman ya, biar nanti kelihatan mana yang sekiranya nyalanya redup ya. Ini bisa kelihatan teman-teman nanti kalau menggunakan solder seperti ini ya. Kita lihat ini ada ciplet yang sekiranya nyalanya tidak full teman-teman, ini pasti menandakan ciplet tersebut sudah setengah short teman-teman.
walaupun di tes nyala semua ya. Seperti ini kan nyala semua, kelihatan nyala semua ya, tidak ada yang mati, bahkan nyalanya juga rata sama terang teman-teman ya. Nah ini ya nyala semua. Nah di sini saya ragu untuk yang sebelah sini. Kita akan melakukan penjemperan ya teman-teman. Kita congkel dulu, kita akan lakukan penjemperan secara langsung apakah LED tersebut memang sudah short ya. Memang di sini kadang lebih sulit teman-teman untuk mengetahui chiplet yang short ya, karena setelah dilakukan pengecekan ini chipletnya nyala semua ya, tidak ada yang mati. Kalau mati jelas itu yang rusak ya, tapi di sini tidak ada yang mati, bahkan nyalanya juga sama rata ya terangnya. Nah kita jumper langsung dulu teman-teman ya, kita cari satu persatu. Nah sekarang kita nyalakan kembali, kita aliri tegangan ya dari driver 15 watt ya, dari lampu LED merek lain. Apakah chiplet tersebut benar-benar sudah short? Kita coba. Nah ternyata masih sama, dan yang satunya sebelahnya ini tidak menyala ya, malah mati teman-teman ya. Jadi kita coba cek lagi menggunakan ini teman-teman, solder ya, mana yang sekiranya chiplet yang meragukan. Nanti kita akan jumper secara langsung teman-teman ya. Nah kita coba cek lagi menggunakan solder, masih nyala, hanya satu yang tidak nyala teman-teman. Di sini butuh ketelitian yang cukup tinggi teman-teman ya. Nah ini nyala, yang tadi tidak nyala yang sebelahnya ya. Jadi ini kita congkel juga, kita akan langsung jumper juga teman-teman. Nah sudah kita jumper, sekarang kita nyalakan. Nah ini hasilnya juga tetap sama saja ya teman-teman. Sekarang kita cek lagi menggunakan solder, kita teliti lagi chiplet yang sekiranya meragukan, kita langsung congkel, kita jumper langsung teman-teman. Jadi kita di sini terus mencari ya. Chiplet-chiplet yang sekiranya sudah setengah short tapi tidak terlihat secara jelas teman-teman. Nah ini juga masih sama ya, masih sama, bahkan ada satu chiplet yang sebelahnya ini tidak nyala sama sekali teman-teman. Kita juga akan jumper nanti ya, kita cek lagi menggunakan solder teman-teman ya. Nah ini aduh panas, ini masih nyala ya, sebelahnya tadi tidak nyala ya teman-teman. Nah ini masih nyala semua ya, hanya satu chiplet yang tidak nyala ya, sebelahnya ya, yang atas itu tidak nyala sama sekali ya. Nah yang lainnya nyala, dan nyalanya juga rata ya untuk terangnya. Ini juga meragukan. Di sebelahnya ini saya coba jumper ya di sini.
Terus yang satu yang tadi mati ya, mati itu yang bagian atas itu juga kita akan jumper juga. Kita coba dulu teman-teman. Nah itu ada yang mati ya, udah kelihatannya tidak nyala untuk cipletnya. Kita jumper lagi ya, yang cipletnya tidak menyala tadi. Kita cek dulu saja teman-teman ini ya. Nah yang lainnya masih juga nyala. Nah ya, yang satu ini tidak nyala ya. Kita lakukan penjemperan, kita congkel lagi. Nah di sini biar teman-teman tahu ya bahwa mungkin kasus lampu redup ini selain disebabkan karena drivernya, mungkin juga disebabkan karena ini cipletnya yang sudah setengah short ya, jadi tidak kelihatan ya, walaupun dilakukan pengetesan nyala semua. Nah kita coba lagi, ternyata masih sama saudara-saudara. Nah ya, kita cek lagi menggunakan solder teman-teman. Nah di sini untuk ciplet yang bagian dalam teman-teman, ini kayaknya ada yang meragukan ya, walaupun nyala teman-teman ya. Sebenarnya walaupun nyala, tapi ini kita harus teliti di sini ya, harus teliti. Sekiranya ciplet yang nyalanya mungkin dari garisnya kadang kurang satu teman-teman, nyalanya cuma 2. Ini untuk ciplet menggunakan 9 volt, dan ini ada 2 buah ciplet yang akan saya jumper ya, untuk yang ciplet bagian dalam ya teman-teman. Jadi di sini akan kita buktikan ya, kalau lednya ini ada yang short ya, walaupun nyala teman-teman. Jadi ada yang setengah short ya, walaupun kita lihat nyala ya, nyala semua. Nah sudah saya jumper, sekarang saya nyalakan, dan ini teman-teman. Nah ini akhirnya ketemu di sini, sudah nyala terang kembali teman-teman. Jadi yang short ini adalah ciplet yang bagian dalam yang 2 tadi teman-teman. Jadi kasus lampu redup seperti ini ya, jangan dikira ini ya drivernya saja yang rusak. Maka untuk itu dalam melakukan pengetesan kasus lampu LED redup ini, kalian harus tes drivernya dulu menggunakan beban LED lainnya ya teman-teman. Kalau masih normal, jadi kendalanya nanti pada cipletnya saja yang mungkin short ya, walaupun itu tadi ya yang kita cek ini nyala semua ya, digunakan driver, menggunakan driver juga nyala semua, tapi hanya saja nyalanya agak redup ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, ini kasusnya sudah ketemu, hanya cipletnya saja yang sudah short, yang tidak terlihat ya, setengah short, jadi tidak terlihat. Ini cukup butuh ketelitian juga teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah ketemu banyak ciplet yang sudah seperti ini, kalian ganti semua cipletnya ya dengan yang baru ya. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman saat nanti teman-teman menemui kasus lampu LED redup yang seperti ini ya. Sebelumnya kita coba kembali, dan ini sudah
terang kembali ya teman-teman. Di sini untuk wattmeter saya ini terbaca 15 watt ya, jadi sudah normal kembali, tinggal kita melakukan penggantian semua chipletnya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.